Halo, selamat datang di channel Kamus Hitam. Pada kali ini kita akan membahas mengenai 7 pesugihan yang dijadikan wanita sebagai korban tumbal. Tapi sebelum mulai di videonya, jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Selain itu juga jangan di skip dulu video ini karena akan ada hal-hal penting di akhir video nanti. Rasanya sangatlah sulit dipercaya kalau di zaman serba modern dan juga canggih seperti sekarang ini masih ada ilmu hitam seperti pesugihan. Setuju, pesugihan sendiri adalah serangkaian mitos ataupun ritual yang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan secara instan yang biasanya melibatkan bantuan makhluk halus. Saat melakukan ritual pesugihan, pelaku pesugihan biasanya membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Untuk bisa melakukan persekutuan dengan bangsa jin biasanya akan ada perjanjian dan juga melibatkan tumbal sebagai timbal balik dari jalan pintas untuk memperoleh kekayaan tersebut. Tumbal yang diminta bisa beragam tergantung perjanjian yang disetujui, mulai dari hewan hingga nyawa manusia bahkan kerabat dekat dan juga darah daging sendiri. Hati-hati, ini 7 pesugihan yang dijadikan wanita sebagai korban tumbal. Yang pertama, pesugihan Mbah Jenggot. Mbah Jenggot adalah sosok gaib di tanah Jawa yang dipercayai berwujud seperti kakek-kakek berjenggot panjang yang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan berlimpah dan juga derajat bagi pemiliknya. Hal tersebut tentu tidak cuma-cuman. Pemuja pesugihan Mbah Jenggot harus menyediakan gadis perawan setiap bulan purnama sebagai imbalannya. Dalam prakteknya, seorang gadis bisa dibujuk rayu dan juga diiming-imingi bahkan dijabak untuk disuguhkan kepada Mbah Jenggot perawannya. Dalam dunia modern, praktek pesugihan Mbah Jenggot sulit untuk dilakukan karena berhadapan dengan hukum pidana pasal perlindungan anak. Yang kedua, pesugihan kolor ijo. Pesugihan kolor ijo merupakan ritual pesugihan di mana dilakukan mereka penganut ilmu hitam untuk mempertahankan kekuatan dan juga kekayaannya. Pelaku pesugihan kolor ijo diharuskan mendudi wanita dalam jumlah tertentu dan semakin sering dilakukan maka semakin sakti juga. Dalam aksinya, pelaku kolor ijo akan berubah menjadi makhluk jadi-jadian dengan wujud menyeramkan dan juga memiliki kesaktian. Ijo yang akan menambah juga berubah menjadi makhluk-makhluk jadi-jadian dengan wujud menyeramkan dan juga memiliki kesaktian sehingga sulit untuk ditangkap. Yang ketiga, pesugihan tuyul. Tuyul adalah makhluk gaib berukuran kecil dan dipercaya atas perintah pemilikannya tuyul akan mencari uang dengan cara mencuri untuk mendapatkan hasil besar. Biasanya seseorang akan memelihara tuyul dengan jumlah lebih dari 1, bisa 4 sampai 5 ekor. Dan di balik semua itu tentu ada resiko yang harus ditanggungjawabkan pemiliknya. Dan layaknya anak kecil tuyul meminta diperlakukan seperti anak kecil juga. Kemana-mana harus digendong, bahkan tiap malam harus minum susu. Air susu tersebut harus diminum langsung dari istri pemilik pesugihan tuyul tersebut. Dan yang keempat yaitu pesugihan Gondoruo. Gondoruo adalah makhluk gaib berwujud hitam, tinggi, besar dengan wajah menyeramkan. Dan siapa sangka Gondoruo itu bisa dipelihara oleh manusia untuk pesugihan. Gondoruo akan melakukan apa saja sesuai perintah pemiliknya dengan syarat pemilik Gondoruo juga menyediakan makanan dan juga sesajen kesukaan Gondoruo. Semua itu tentu ada resiko dan juga lain bagi pemilik Gondoruo. Dari beberapa kasus di saat pemiliknya pergi keluar rumah, Gondoruo akan menjelma menyerupai pemiliknya. Kemudian istri pelaku pesugihan ini yang tidak menyadari hal itu tentu akan melayani nafsu Gondoruo tersebut. Yang kelima, pesugihan Gunung Kemukus. Kompleks pemakaman Pangeran Samudro di Sragen, Jawa Tengah ini sering disalahgunakan oleh mereka untuk mendapatkan kekayaan secara gaib. Bukannya pelaku seperti orang pada umumnya, para pelaku pesugihan mempercayai adanya ritual hubungan lawan jenis yang tidak dilakukan dengan pasangan yang sah di tempat ini. Dalam ritualnya mereka sering bertukar pasangan bahkan rela berhubungan badan dengan orang yang tidak mereka kenal sekalipun. Dan itulah pembahasan mengenai 7 pesugihan yang dijadikan wanita sebagai korban tumbal. Jadi bagaimana menurut kalian semuanya? Apakah kalian percaya atau tidak? Jangan lupa dukung kami dengan cara like dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Juga jangan lupa buat tinggalkan komentarnya di bawah. Mari kita berdiskusi di kolom komentar tentu saja dengan sopan pastinya.